Berbicara tentang Provinsi Aceh, tidak lengkap rasanya tanpa membahas salah satu tokoh perjuangan bernama Cut Nyak Dien. Lahir pada tahun 1848 dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Beliau dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 12 tahun dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, seorang tokoh pejuang perlawanan Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, pasukan Belanda menyerbu Aceh. Perang dibuka dengan mendaratnya pasukan Belanda berjumlah 3.198 orang di bawah pimpinan Johann Hermann Rudolf Kohler di pantai Cermen. Dalam situasi perang tersebut, Cut Nyak Dien bersama keluarganya terpaksa harus mengungsi, sedangkan suaminya Teuku Cek Lamnga melanjutkan bertempur di Aceh. Pada 29 Juni 1878, Cut Nyak Dien mendapat kabar suaminya tewas dalam pertempuran. Hal ini membuatnya sangat marah dan bersumpah untuk mengusir Belanda dari tanah rencong Aceh. Tidak lama setelah kepergian suaminya, seorang tokoh pejuang Aceh, Teku Umar, melamar Cut Nyak Dien. Pada awalnya, beliau menolak lamaran tersebut, tetapi setelah melihat visi dan misi Teku Umar yang berjuang untuk kemerdekaan rakyat Aceh, Cut Nyak Dien menerima lamaran Teku Umar. Mereka berdua menjalani jalan perjuangan bersama dengan bergerilya. Bahkan Teku Umar melancarkan sebuah taktik tipuan untuk mempelajari strategi perang Belanda sekaligus merebut senjata dan pasukannya. Setelah perlengkapan yang dibutuhkan tercukupi, Cut Nyak Dien dan Teku Umar pergi dengan semua pasukan, senjata, dan amunisi dari Belanda masuk ke dalam hutan dan tidak pernah kembali lagi. Belanda yang mendapat kabar ini segera menggelar operasi besar untuk menangkap dua sejoli tersebut. Bahkan sayembara sebesar 8.000 gulden dibuka oleh Belanda bagi siapapun warga Aceh yang mampu mendapatkan kepala Cut Nyak Dien dan Teku Umar. Sementara itu, strategi gerilya Cut Nyak Dien dan Teku Umar cukup mampu mengimbangi serangan dari Belanda. Wilayah Banda Aceh dan Meulaboh yang semula dikuasai Belanda berhasil direbut pasukan Cut Nyak Dien. Untuk mengatasi amukan dari pejuang Aceh, Belanda menerjunkan pasukan de Marsose. Marsose sendiri adalah sebuah unit pasukan yang terdiri dari orang Ambon dan Timur lainnya. Pasukan ini terkenal kejam dan sangat sulit dikalahkan. Di sisi lain, kehadiran pasukan Marsose membawa dampak negatif bagi Belanda, yaitu hilangnya rasa percaya penduduk Aceh terhadap Belanda. Maka pasukan Marsose pun dibubarkan dan berhasil mencegah penduduk Aceh bergabung dengan pasukan Cut Nyak Dien. Pada 11 Februari 1899, pasukan Belanda melakukan pengintaian terhadap rombongan pasukan Teku Umar yang sedang mendekati hutan. Penembak jitu Belanda menembak Teku Umar. Para pasukan berusaha menolongnya, tetapi karena luka yang sangat parah, Teku Umar pun gugur. Cut Nyak Dien lalu melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, meskipun hanya bersama sejumlah pasukan kecilnya. Hingga pada tahun 1901, Cut Nyak Dien yang semakin tua dengan kondisi fisik yang rapuh dan matanya yang mulai rabun diserang pasukan Belanda
setelah anak buah Cut Nyak Dien berkhianat dengan membocorkan lokasi persembunyiannya di Betong Le Sagu. Cut Nyak Dien bersama pasukannya melawan dengan gagah berani. Meskipun hanya bersenjatakan rencong, beliau melawan musuhnya tanpa rasa takut. Namun, karena kalah jumlah dan senjata, akhirnya Cut Nyak Dien menyerah. Setelah ditangkap, beliau dibawa ke Banda Aceh dan dirawat hingga penyakit rabunnya sembuh. Agar mencegah timbulnya perlawanan rakyat Aceh kembali, kemudian Cut Nyak Dien diasingkan oleh Belanda ke Sumedang, Jawa Barat, hingga beliau meninggal pada tanggal 6 November 1908. Meskipun telah tiada, nama Cut Nyak Dien diabadikan di berbagai kota Indonesia sebagai nama sekolah dan nama jalan. Bahkan rumah beliau yang berada di Banda Aceh dijadikan sebuah museum yang berisi foto dan perlengkapan pribadinya. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.